Kerusuhan pecah buntut kecelakaan truk tanah yang melindas kaki anak kecil di Teluk Naga, Kabupaten Tangerang, Banten. Warga mengadang truk tambang yang hilir mudik melintas. Diketahui ratusan massa melakukan aksi pengadangan dan merusak kendaraan truk tambang pembangunan proyek strategis nasional di Pantai Indah Kosambi 2. Aksi itu dilakukan atas terjadinya kecelakaan lalu lintas yang menimpa salah satu anak dari warga setempat. Apakah penetapan proyek seperti PIK 2 sebagai PSN menandakan bahwa pemerintah menomorsatukan investasi dan kemewahan bahkan dengan mengorbankan ruang hidup dan keadilan warganya? Untuk membahasnya kami terhubung dengan Bung Rocky dari Direktur Pambong Institute. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bung Rocky. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bung Egi. Baik, Bung, terkait peristiwa kericuhan truk naga yang berlangsung pada hari Kamis 7 November 2024 ini terekam video dan viral di media sosial. Menurut Anda, Bung Rocky, bagaimana menyikapi perihal peristiwa ini, Bung? Ya, baik. Sebenarnya saya menyatakan prihatin atas terjadinya peristiwa seperti itu ya. Eh, untuk kesekian kalinya, akhirnya rakyat harus berhadapan dengan aparat. Dan itu sesama anak bangsa ini. Aparatnya adalah anak-anak bangsa ini, rakyatnya juga anak bangsa kita. Gitu. Dan mereka terpaksa harus saling berhadapan, kemudian saling melukai, saling membenci, bahkan terjadi bentrokan seperti itu. Nah ini persoalan utamanya adalah bukan persoalan dari kedua belah pihak itu sendiri, antara oknum masyarakat atau oknum aparat, tetapi dipicu oleh suatu kebijakan yang membuat persoalan itu muncul. Tanpa ada kebijakan mungkin masalah itu tidak akan muncul. Misalnya tanpa ada kebijakan membuat PSN misalnya, atau terjadinya proyek di situ, semestinya kan masyarakat hidup dengan aman-aman saja di situ, tidak terjadi persoalan. Ini berarti bukan masalah itu timbul secara sendirinya, tapi masalah itu timbul karena ada kebijakan dari pihak penguasa yang cenderung untuk tidak memikirkan secara komprehensif efek dan dampak sosialnya, baik bagi masyarakat maupun bagi aparatnya. Dan ini merupakan bentuk kemunduran suatu pemerintahan yang baik, karena pemerintahan yang baik mestinya dia melayani rakyat, bukan menghadapi rakyat ya, dia mengamankan rakyatnya, bukan malah menakut-nakuti rakyatnya. Yang terjadi hari ini, rakyat harus berhadapan dengan aparatnya sendiri, aparat yang semestinya menjaga rakyatnya, aparat seperti semestinya dia melindungi rakyatnya, kini dia bahkan berhadapan dengan rakyatnya. Padahal rakyatlah yang menggaji aparat itu untuk melaksanakan tugasnya, melayani masyarakat, melindungi masyarakat, dan menjaga masyarakat. Saya pikir ini terjadi ketidaksinkronan antara tujuan kehidupan berbangsa dan bernegara kita dengan realitas yang terjadi akibat kebijakan rejim yang memang tidak sesuai dengan ya konstitusi kita yang visinya adalah melindungi masyarakat, mencerdaskan, kemudian mensejahterakan. Saya pikir dampak dari keberadaan proyek-proyek tersebut justru tidak memberikan dampak kesejahteraan, dampak keamanan, atau dampak mencerdaskan. Justru tidak ada satu poin dalam kewajiban konstitusi untuk dilaksanakan bagi sebuah rejim yang memimpin atau melaksanakan kewenangannya dalam negara ini menjalankan fungsi konstitusi itu. Nah ini yang perlu kita kritisi, dan pertama kita harus sesalkan itu terjadi, dan kita minta pihak yang berkewajiban menjaga rakyat harus dilaksanakan kewajiban itu, terutama bagi aparat dan juga pihak yang memerintahkan aparat itu, yaitu para penguasa. Mungkin itu Bung Enggi komentar saya terkait dengan peristiwa tersebut. Dan apakah artinya penetapan PIK 2 sebagai PSN menandakan bahwa pemerintah menomorsatukan investasi dan kemewahan bahkan dengan mengorbankan ruang hidup dan keadilan warganya, Bung? Iya, sebenarnya kalau kita lihat bahwa lebih mementingkan kemewahan, lebih mementingkan pihak
yang punya uang atau modal dan tidak memikirkan dampak lingkungan hidup, bahkan juga dampak sosial masyarakat. Saya pikir itu faktanya memang demikian. Bahkan bukan hanya terjadi di kasus apa Teluk Naga tersebut, tetapi kan baru-baru saja juga terjadi di Rempang. Uh, Melihat itu terjadi dan berulang lagi sekarang di tempat di Pulau Jawa lagi. Sebelumnya kan di Pulau Batam dan ya, Kepulauan Riau. Dan ini terjadi, kita tidak tahu lagi nanti akan terjadi di mana lagi kalau sikap pemerintah dan kebijakan pemerintah itu masih sama saja, tidak melindungi rakyat, tidak mencerdaskan rakyat. Nah, kalau kita lihat dari peristiwa ini, banyak sekali bukan hanya kebijakan terkait dengan PSN tadi. Mereka tidak peduli dengan efek apakah ini menimbulkan kerusakan lingkungan, apakah ini menimbulkan kesulitan bagi rakyatnya atau dampak kesehatan dan seterusnya. Itu saya pikir perlu kita ingatkan kepada penguasa dan ingatkan kepada masyarakat cara-cara yang baik bagaimana mereka melakukan protes atau melakukan kewajiban konstitusional mereka untuk mengawal pemerintahan dan negara ini agar sesuai dengan tujuan bersama. Nah, kita bisa melihat ya, saya melihat bukan hanya persoalan pertanahan, persoalan PSN tadi, yang memang tidak begitu mempedulikan kesehatan rakyat, bahkan keselamatan masyarakat. Kita bisa melihat misalnya banyak sekali kebijakan itu terjadi yang justru membahayakan masyarakat, dikeluarkan kebijakan itu tanpa melakukan antisipasi dan perencanaan komprehensif. Misalnya begini, Bung Enggi, kalau kita lihat, jangankan kebijakan yang merusak lingkungan hidup dan seterusnya. Yang jelas-jelas pemerintah mengakuinya bahwa misalnya kebijakan dan dikeluarkan pernyataan bahwa pemerintah memperingatkan di bungkus rokok itu kan tertulis ya, peringatan pemerintah merokok dapat merugikan kesehatan, mengganggu kesehatan dan bagi wanita hamil dan seterusnya, anak-anak dan seterusnya. Itu kan sebenarnya secara tidak sengaja bahwa atau secara sadar pemerintah mengakui bahwa merokok itu merugikan kesehatan. Tetapi kebijakan mengizinkan rokok beredar, mengizinkan pabrik rokok itu pasti tetap dilakukan. Artinya apa? Secara sadar pemerintah itu tahu persis bahwa itu memang membahayakan masyarakat dan merugikan rakyat. Demikian juga misalnya minuman keras, minuman beralkohol. Tahu persis bahwa itu membuat dampak bukan mencerdaskan tetapi justru membuat akal manusia itu hilang. Jadi sudah jelas tujuannya tidak sesuai dengan konstitusi, tapi tetap pabrik juga diizinkan. Ini menunjukkan apa? Pemerintah hari ini itu justru hanya memikirkan dia mendapatkan benefit ekonomi atau benefit politik. Dua itu yang mereka kejar. Benefit politik artinya dari sisi kepentingan politik dia mendapatkan dukungan dari pihak-pihak yang memang bisa dimintai dukungan. Kemudian dari benefit ekonomi, ya rezim bisa mendapatkan keuntungan keuangan dan ekonomi yang mereka dapatkan untuk bisa nambah kekayaan mereka dan bersiap untuk mengikuti proses pesta demokrasi selanjutnya yang membutuhkan modal yang begitu besar. Dan ini bukan hanya terjadi setahun dua tahun ini, hampir sepanjang Republik ini ada, terutama yang terakhir-terakhir ini, itu banyak sekali kebijakan yang memang perlu kita kritisi terkait dengan kebijakan yang membahayakan masyarakat, merugikan masyarakat, tetapi pemerintah justru memberikan izin, melindungi mereka, bahkan menjaga mereka dan mengamankan mereka. Jadi kalau ada rakyat yang memprotes adanya pabrik minuman keras misalnya yang membuat keresahan masyarakat, ya, kayak kemarin di Jogja itu kan gara-gara orang mabuk menusuk santri itu kan terjadi. Itu kan mestinya pemerintah kalau dia memang menjalankan fungsi konstitusi melindungi masyarakat, mestinya hal itu tidak boleh diizinkan supaya akalnya manusia masyarakat Indonesia ini terjaga supaya bisa cerdas, kemudian keamanannya bisa terjaga, kemudian kesejahteraan masyarakat juga bisa diraih. Tapi justru hari ini itu tidak terjadi. Justru yang udah tahu itu membahayakan masyarakat tetap diizinkan. Bahkan bukan yang sekedar dijaga, dilindungi. Bahkan masyarakat yang mau memprotes mungkin malah berhadapan dengan aparat. Nah, ini yang perlu kita ingatkan bahwa mau dibawa kemana negara ini kalau kita model kebijakannya banyak sekali kebijakan yang justru
bukan sesuai dengan amanat konstitusi, tapi dituduh mengkhianati amanat konstitusi. Itu terjadi di berbagai rejim yang ada, terutama rejim akhir-akhir ini. Dan kita sebenarnya berharap rejim yang baru ini ada perubahan, tetapi faktanya juga nampaknya akan terus ada kebijakan-kebijakan yang kalau tidak kita kritisi mungkin akan terus berlanjut, mengizinkan suatu kebijakan yang bisa membahayakan masyarakat, merugikan kesehatan masyarakat, merusak lingkungan dan seterusnya. Saya pikir akan terjadi. Seterusnya kalau masyarakat tidak mengkritisinya dengan baik dan benar. Begitu, Bung Enggi. Dan terakhir, Bung Rocky, bagaimana pemerintah mempertanggungjawabkan dampak sosial dan lingkungan dari proyek-proyek strategis nasional kepada masyarakat sekitar yang terdampak secara langsung, Bung? Ya, mestinya pertanggungjawabannya adalah dia kembali tidak mengkhianati amanat konstitusi, yaitu menjalankan fungsi untuk melindungi, mencerdaskan, kemudian mensejahterakan. Urusan misalnya proyek, urusan pembebasan lahan dan penguasaan dan mestinya pemerintah ini bisa belajar dari gubernur Mesir yang ini dia ingin menggusur uh, lahan milik salah seorang warga Yahudi beragama Yahudi, kepentingan bisnis bukan. Dia ingin membangun masjid untuk kepentingan sosial, tidak membahayakan masyarakat. Kalau dia bikin membangun minuman keras mungkin membahayakan. Ini dia ingin membangun masjid dan untuk keselamatan masyarakat, kesejahteraan masyarakat dan seterusnya. Ternyata tanah itu adalah milik dari Yahudi yang kemudian orang Yahudi itu menghadap ke Khalifah Umar. Singkat cerita, Khalifah Umar memberikan tulang dan disuruh tulang itu digaris datar dan disilangkan. Kemudian disuruh membawa ini kepada tulang itu kepada gubernur Mesir. Dan gubernur Mesir kala itu dia melihat tulang yang digaris oleh Khalifah langsung gemetaran dan akhirnya membatalkan proyek untuk menggusur lahan demi membangun masjid. Itu warga yang bisa memprotes dan mengadukan kepada Khalifah seperti itu, itulah yang sebenarnya yang kita inginkan. Dan kita berharap kebijakan pemerintah seperti Khalifah Umar itu yang kita inginkan. Yang kita inginkan juga gubernur yang seperti di masa Khalifah Umar itu yang kita inginkan, pemimpin-pemimpin itu seperti itu. Jadi gubernur Amr bin As itu langsung dia dia langsung menghentikan proyek itu. Dia padahal proyeknya tidak membahayakan masyarakat, tidak merusalkan. Demi apa? Menjaga kehormatan dan hak milik tanah dari warga Yahudi, warganya yang beragama Yahudi kala itu. Padahal kala itu adalah pemerintahan Islam yang berlaku. Seorang khalifah melindungi warganya yang beragama Yahudi, yang kita tahu posisinya kalau itu dilaksanakan hari ini mungkin tidak bisa kita temukan kebijakan seperti itu. Dan itu terjadi. Nah, mestinya kita harus melihat itu, pemerintah ini, para pemimpinnya harus belajarlah sedikit sejarah, misalnya bagaimana kebijakan Khalifah Umar dan kebijakan Gubernur Mesir dalam melindungi warganya, hak-hak warganya, terutama tanah dan mereka dilindungi dengan baik dan dilayani dengan baik masyarakat itu. Bahkan orang yang tanahnya tergusur mau menghadap presiden sangat sulit itu. Apalagi ada kebijakan gubernurnya yang mau menggusur, bahkan mungkin akan terus berlanjut penggusuran itu. Nah, ini yang mungkin perlu kita sama-sama belajar lah, bagaimana supaya masyarakat kita baik ke depan, pemerintahan kita lebih baik ke depan. Cobalah kita belajar dari tokoh-tokoh dan sistem pemerintahan yang memang sudah pernah dipraktekkan dengan baik di masa Khalifah Umar, di masa Khulafaur Rasyidin, di masa Abu Bakar, di masa Rasulullah dan para sahabatnya. Saya pikir itu menjadi pijakan kita yang selama ini mungkin kita selalu mencontoh dan mengagung-agungkan budaya Barat, padahal dia budaya kolonialis yang sampai hari ini kita melihat banyak kebijakan yang dilaksanakan justru menggusur rakyatnya, menyusahkan rakyatnya, bahkan menyengsarakan rakyatnya, dan akhirnya rakyat berhadapan dengan penguasanya sendiri
berhadapan dengan aparatnya sendiri, yang aparat itu sebenarnya sudah digaji oleh rakyat dan untuk berhadapan dengan rakyat sendiri. Ini suatu sistem yang sangat aneh. Dan menurut saya kebijakan yang aneh dan sistem yang aneh seperti ini harus segera diakhiri, dan saya berharap masyarakat punya kecerdasan yang meningkat, untuk punya kesadaran yang meningkat, dan tentu kita sama-sama bisa mengoreksi dan menasihati, mengkritisi kebijakan maupun para pemimpin yang membuat kebijakan-kebijakan yang aneh-aneh atau kebijakan-kebijakan yang sulit. Saya pikir demikian, Bung Enggi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah Bung Rocky. Mudah-mudahan kita senantiasa tadi berpikir lebih lagi dibandingkan yang sekarang. Jangan kembali kepada syariat Islam untuk semuanya ada kesejahteraan dan ketidakadilan itu tidak merata. Jazakallah sekali lagi. Mudah-mudahan Bung Rocky senantiasa dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dalam setiap aktivitasnya. Demikian pemirsa Ilava News, dukung dengan subscribe, share, dan like. Semoga menjadi kebaikan bagi kita semua di dunia dan di akhirat. Saya Anggi Suara undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.